Welcome to Doorstep. Jadi gimana kira-kira hari ini kamu bakal energik nggak? Aku sudah siap. Oke. Aku sudah minum jus, aku sudah minum kopi. Oke. Aku udah sehat banget nih. Oke. Dan aku tadi kan tidur ya, tapi aku sudah melakukan hal-hal lain. Jadi aku nggak pas banget baru bangun. Jadi kayaknya aku nggak akan kehebohan lagi. Iya, tapi ini baru kayak 20 detik awal gerakan tangan kamu sudah banyak sekali. Maaf. Agak banyak, jadi buat kalian yang denger versi audio doang, Ayas menggerak-gerakan tangannya seakan-akan menepuk. Susah ya jelasinnya. Menepukkan kedua tangan dengan gerakan eksesif dari kedua siku. Iya, betul sekali, seperti emoji yang siap aman bos. Iya. Tapi tidak membuat suara sama sekali gitu. Sama sebenarnya nggak sih, itu lebih dipakai biasanya tuh kayaknya aku kurang suka ya. Oh, Gitu. beda ya. Biasanya kan juga kayak noted kalau lagi. Noted. ya Oke. kan? Iya. Kamu lately aku lagi ini deh, sering banget muncul di internet, di explore aku. Ngikutin gak sih drama-drama yang terjadi pada selebriti internasional? Jadi aku sudah mendedikasikan hari-hariku untuk tidak membaca gosip-gosip internasional karena aku ada kamu. Iya. Karena aku taunya internasional. Iya, aku nggak Gosip-gosip suka bacanya, internasional. jadi aku lebih baik denger aja dari mulut kamu. Kamu kayak kesel dikit tadi ya. Aku mau tahak. Silakan tahak terlebih dahulu. Udah keluar Oh. bersamaan tadi. Bersamaan dengan kata-kata yang terucap dari mulut kamu. Benar sekali. Aku bisa matching your energy ya. Kamu kira-kira ada gosip apa sih? Lagi panas banget. Kemarin tuh kan, jadi kan lately Benny Blanco sama Selena Gomez. Jadi Benny Blanco ini adalah fiance atau apa sih Indonesianya? Tunangan ya? Tunangannya Selena Gomez. Ini sebelum tunangan mereka tuh lagi sering-seringnya bikin konten bareng, terus interview segala macam. Nah, banyak orang yang ngejudge kan, buat kalian yang tahu Justin Bieber sama Selena Gomez dulu, banyak yang ngejudge kayak ngapain sih Selena sama dia kayak caveman gitu-gitu. Iya. Dan pas udah banyak konten yang up, interview segala macam, nah nama Benny Blanco tuh jadi makin naik. Banyak yang kayak, now I get it, now I understand why Selena wanna be with him gitu. Terus nggak lama, ini kan propose nih si Benny. Nah si Selena tuh ngepost story. Wajar menurut gue di saat lo penuh dengan adrenalin dan kebahagiaan, tentunya Anda ingin membagikan momen itu bersama banyak orang, betul? Betul sekali. Iya, apakah Anda setuju? Oke. Jawab sih. Iya, jawab, ceritanya kan jawab kan. Nah, dia post story kayak gitu, yay, I'm engaged gitu kan. Gak lama sang mantan Justin Bieber ini mengupload sebuah meme di Instagram story dia. Yang berisikan? Kamu harus lihat sih. Aku udah save. Biar kamu kayak dapet gitu kayak, ini yang dilakukan seorang Justin Bieber. Oke, kita lihat ya. Girls on social media when they got engaged. Why so sassy? I know, right? Kenapa gitu? I mean, you're married. Itu. Jadi buat kalian yang nggak tahu konteksnya, Justin Bieber ini sudah menikah dengan Hailey Baldwin lama banget dan sudah memiliki seorang anak gitu. Jadi kan kalau lo masih pacaran, kayaknya kalau sesi-sesi dikit ya udahlah ya. Ini sudah menikah dan sudah menjadi seorang ayah. Iya, dan sudah lama sekali menikah. Jadi itu sangat besar beritanya. Itu kenapa kayak host gosip gitu ya. Keren kan? Iya, nggak jadi kayak nongkrong ya. Jadi kayak tiba-tiba. Gitu nggak sih yang kayak buat ditontonin kalau misalnya kita lagi mau tidur? Gue nggak nonton itu sih. Nggak tahu lah. Lu tau ini kan yang kayak sepulang sekolah gitu kan? Siapa sepulang sekolah? Ada YouTuber juga yang isinya tuh informatif, terus kayak ngejelasin bla-bla-bla apa yang terjadi. Iya, yang kayak rangkuman. Iya. Nadanya tapi kayak on the spot sebenarnya gitu ya. Iya. Apa yang terjadi? Tujuh keberhasilan. Gimana can we grow up with on the spot kan ya? Iya, coba yang nonton on the spot di komen di bawah, karena yang nggak tahu berarti kita nggak seumuran, sedih banget. Nggak, aku seumuran sih sama mereka. Ya jangan kemana-mana yuk, nanti lupa lagi. Iya, lupa lagi. Tadi apa ya? Sampai mana ya? Astagfirullahaladzim. Bayi? Justin Bieber. Iya. Nah terus karena ini story-nya jadi omongan banyak orang, netizen pada kayak nyi gitu kan. Terus dia ngepost lagi. Tulisannya gini, me acting psycho daily when I'm just a sweet, cute, innocent girlie who crashes out sometimes. Online. Maksudnya kayak
kalau lu di close friend lu ya udahlah ya. Kayak netizen nggak akan tahu gitu. Masalahnya ini publicly, terus lu sudah menikah dan lain-lain kan. Itu banyak yang bilang kayak gimana shipper fansnya Justin dan Selena pasangan dulu, gimana shipper yang nggak move on, orang ternyata Justinnya udah nikah aja masih belum move on, banyak yang bilang kayak gitu. I mean, maksudnya kayak it's big that dia belum move on, tapi kayak don't be too sassy about it. Itu sih. Karena dia nggak nikah duluan, coy. Iya, dia nikah duluan. Itu masalahnya kan. Kok bisa nyeleng sesi kan gitu kan, banyak orang yang bilang kayak gitu. Iya, dan sesinya tuh kayak nyebelin banget yang beneran kayak baru putus kemarin. Itu kan. Iya, ini bukannya kayak aku hating on Justin Bieber, no. Tapi kayak Ayas jujur fun fact, dia adalah orang yang paling netral. Setiap gue curhat dia tuh selalu netral. Iya, emang nyebelin aja kan gitu. Dan yang kayak mungkin ini juga aku agak bias gara-gara aku pernah nonton satu doang interviewnya si Benny Blanco-nya, dan dia berani kayak cute. Cara nge-treat cewek kan dia bilang iya, kan. gitu. Jadi kayak gemes lagi gitu. Dan aku emang di situ tuh aku melupakan mukanya, benar-benar sangat melupakan. Bukannya dia bad looking, tapi ya sampai lupa lah. Mungkin gitu. karena orang tuh banyak comparing dia sama Justin sih. Iya. Dimana yang sebenarnya tingkat estetika mereka berbeda gitu. Iya. Dan versi estetika mereka lumayan berbeda gitu. Tapi ini tuh aku sih ya, gimana ya? Aku agak takut ngomongnya nih ya. Tapi kayak, please don't bash me. Tapi mereka tuh pacaran masih kecil. Itu benar sih. Kenapa takut kali? Emang benar kok, mereka pacaran waktu masih kecil. Iya, jadi maksudnya kayak move on gitu loh. Itu udah lama banget, dari 2000 berapa ya? Kayaknya gue SMP deh. Iya kan, mereka masih bener-bener masih, si Selenanya kan masih di Wizard of Waverly Place kan? baru selesai. Iya, dan vibe dia masih itu banget. Iya, masih itu banget, bener-bener. Dan itu kayak dari 2000 berapa berarti? 2012-an harusnya. Ini udah 2025 Iya, kan? SMP. Iya. Iya, dan lu udah punya anak segala macam. Terus sebagai tunangan, gue juga baru tahu, soalnya si Aiko bilang, tahu nggak sih ternyata tunangannya itu ngebales story-nya. Story-nya kayak gini. Cuman set donkey doang. Keren ya? Keren, mereka balas ya? Iya, balas-balasan meme, tapi dia keren sih. Iya, dia keren. Tapi Selena nggak jawab apa-apa? Nggak. Karena kalau Selena yang ngejawab, menurut gue akan lebih drama lagi sih. Iya, tapi keren sih. Iya kan? Go girl. Gue suka deh si Benny tuh pinter aja gitu cara nge-treatnya tuh, treat masalah segala macamnya tuh. Iya, dan yang kayak emang bener kalau misalkan Benny-nya yang bales tuh emang kayak dari itu kan udah si Clover naik. Iya. Dia naik kaki. Naik aki. Nanti orang taunya ada kakek di situ. Bukan aki mobil. Aki mobil. Emang agak aneh yang di indoor gini ada aki mobil tapi. Jadi emang studio doorstep tuh emang kayak gitu ya kan? Emang kayak gitu? Di sini ada kandang kucing yang gede banget ya kan? Ada TV yang ditaruh gitu aja. Yang ada isinya nggak bisa nyala juga. Nggak bisa nonton. Ini ada buku-buku yang nggak pernah dibaca juga. Iya, ada negara dan bangsa judulnya. Ada bumerang, ada foto pernikahan ayah saya kayak agak kenapa? Iya, ada boneka bayi yang nggak pakai baju di sebelah sana. Cuma pakai popok. Iya. Ini tuh kita lihat ya, kolornya naik. Kolornya masih naik. Masih naik ya? Nggak ada yang turunin ya? Nggak ada yang turunin. Dengan Benny-nya ini sudah merespon. Si Mas Benny ya? Mas Benny. Jadi Bang Ben udah ngerespon kan? Jadi tuh kayak udah enough for the both of them. Untuk Selena-nya juga. Iya, jadi karena udah jadi pihaknya Selena kan? Jadi bukan kayak Benny sebagai Benny aja. Tapi kayak as a fiance. Iya. Gitu. Dan kalau Selena-nya diem aja tuh emang keren sih menurut gue. Kayak classy move. Fun fact-nya buat kalian yang nggak tahu, Benny Blanco ini emang artisnya gimana sih? Kok dia terkenal segala macam. Jadi sebenarnya dia musisi. Terus dia ini adalah salah satu musisi yang menurut gue sangat bertalenta. Musikalitasnya tinggi. Oke. Kayak kamu ya? Icut. Iya. Jadi kalau lu tahu, every single year dia punya lagu, dia produser lagu hits. Kayak dia ngeproduserin lagu Rihanna, lagu banyak artis deh. Salah satunya adalah Justin Bieber sebenarnya. Tapi ini way back then, sebelum itu. Lu tau gak Love Yourself? Itu lagunya Benny Blanco. Tunggu itu lagunya buat siapa sih? Itu bukannya katanya buat Selena? Katanya gitu kan. Jadi gue nggak nonton interviewnya kayak full berapa puluh menit itu. Cuman emang dia yang kalau lu search di Google dia yang produserin Love Yourself.
Kalau emang lagunya Bu Selena itu spicy. Iya. Dia yang produserin lagu itu, terus hits juga kan. Nah nggak lama setelah balas-balasan story itu, si Justin itu deactive Instagramnya. Tapi kata fansnya ya, para Beliebers, katanya dia deaktifnya bentar doang. Gue nggak tahu, correct me if I'm wrong. Dia deaktif bentar doang. Terus jadi orang-orang yang sedang memantau pergerakan Mas Justin, Mas Entin ini, langsung pada kayak, wow, what happened? Kenapa dia meng-unfollow istrinya? Oh, oke. Terus? Dan Hailey juga meng-unfollow suaminya. Why? Tapi menurut gue itu kayak orang yang berasumsi aja sih. Karena kan kalau lo deaktif kan jadi kalau lo lihat di following nggak ada sebenarnya. Oh. Kayaknya itu kayak orang yang asumsi aja, yang menggoreng-goreng aja kayaknya. Padahal pas udah aktif lagi ya masih follow-followan. Katanya sih gitu, cuman kan gue nggak ngecekin nih. Oke. Gitu. Panas nggak sih? Panas. Iya kan? Panas. Kamu nggak tahu bener-bener kayak gosip-gosip selebriti Hollywood, Bollywood? Jujur enggak. Tahu nggak? Tahu film Snow White yang kena rating paling rendah sedunia sepanjang sejarah, 1,5 di IMDb. Itu tahu. Tahu nggak aktrisnya kenapa banyak yang katanya, banyak netizen yang meng-cancel dia di sana ya, di luar sana? Itu bukan gara-gara dia ngomong dia nggak suka sama Snow White sebenarnya, dan dia kayak nggak nonton, gue nggak suka sama itu, jadi gue kayak gue bikin karakter Snow White sesuai gue. Lu yang tipe yang kayak, ya nggak apa-apa kan dia ini pendalaman karakter, ya nggak apa-apa dia kan ini gini-gini, atau lu yang kayak harusnya Snow White mas Snow White aja gitu. Iya, gue gitu, kayak stick to the story. Karena itu that's classics. Iya, masalahnya ceritanya cerita klasik sih. Iya, kayak lu yang harus bener-bener kayak gimana ya, kalau gue beneran kayak kecewa kalau misalkan nonton something yang gue tonton waktu masih kecil. Dan waktu kecil tuh gue beneran kayak mengandai-ngandai, andaikan aku menjadi Snow White gitu kan. Biarpun aku sebenarnya dulu aku gak suka Snow White kan. Aku juga gak suka. Iya, aku suka dwarfs-nya gitu. Cuma tapi yang suka marah-marah. Oh, si Grumpy. Iya, aku suka. Gitu, karena dulu aku dibilang kayak Grumpy. Karena dulu aku kan, aku cebol dan marah-marah gitu. Oh, berarti kamu dipanggil Grumpy juga? Enggak. Oh. Cuma dibilang kayak aku aja. Nggak, soalnya waktu SD gue tuh kan kayak punya geng-gengan nih pas SD. Terus foto-foto di Facebook gitu, foto-foto yang kayak si Seven Dwarfs, terus diganti namanya, si ini tuh si itu gitu. Kebayang kan maksud gue? Iya. Misalnya si Anna tuh si ininya gitu. Nah gue dapetnya si Grumpy-nya. I get why. Terus kamu suka sama aku. Kita suka sama Grumpy. I get why lagi. I love you, but you are Grumpy. Aku Grumpy kalau lapar dan my social battery habis aja. Enggak, ya social battery lo beneran baru bangun jadi baru starter. Hah? Lo kalau baru bangun tuh Grumpy. Emang iya ya? Kalau baru bangun harus melakukan sesuatu. Kapan? Bandung. Aku gituin. Iya ya, ngapain aku? Grumpy. Ngapain? Baru bangun kamu Grumpy, snappy. Emang iya? Iya, di ngomong tuh kamu snappy. Kayak yaudah. Kayak gitu. Terus gitu kamu enggak, kamu harus ingat karena kamu di mobil tiba-tiba kamu pegang kita berdua, terus gitu pegang aku sama Icut. Maaf ya, aku Grumpy. Oh iya, aku inget bagian ngomongnya sih. Aku inget bagian ngomongnya, tapi aku nggak inget bagian Grumpy-nya. Kamu kalau misalkan masih ngantuk dan harus melakukan sesuatu, kamu Grumpy. Iya, makasih udah ngertiin aku. Ngerti, cinta deh. Oh ya, Snow White. Oke, jadi kayak karena waktu kecil aku mengandai-andai banyak sekali dari semua film-film itu, dan pas aku udah gede aku tuh pasti pengen ngeliat hal yang aku andai-andaikan dulu kan. Sama kayak dulu kita berpikir kita 25 tahun kita bakal jadi kakak-kakak Barbie. Ternyata tidak. Tapi ya seperti itu. Jadi kakak kargo. Iya, itu jadi kakak kargo gitu loh. Padahal aku hanya ingin buka laptop di Starbucks gitu loh. Iya kan? Pengen kakak SCBD gitu. Iya, punya pakai lanyard. Mereka keren banget. Terus lanyardnya Coach bro. Iya, aku tuh apa pengen beli lanyard tau. Aku gak tahu mau masukin apa. Masa masukin KTP? Masa kartu ini time zone? Iya, masukin kartu time zone atau e-money sih. E-money sih. Gitu, tapi kan yang itu aja ya, jadi gue kayak nyebrang agak susah gitu. Agak ngapain ya? Iya. Pakai tongtol aja. Jangan ngomong tongtol lagi. Nggak suka kata-kata itu sebutan apa selain tongtol? Tongtol emang, tapi kayak bilangnya imani aja gitu. Nggak jorok kata-katanya, aku nggak suka. Tongtol apa sih? Kayak bisa salah dikit tuh salah banget gitu loh. Itu kan tongkat
Tongkat tol. Iya, tongkat itol. Nggak tahu, jangan. Yaudah aku sebutnya tongkat itol. Tong flash. Tong flash. Jelek banget. Tong tol jorok anjir. Kayak suka kayak nggak sopan. Itu hanya ada di pikiran kamu. Ini semua perihal mindset. Coba ngomong berkali-kali di kepala lu. Susah. Anyway, Snow White. Kamu sebenarnya nggak suka Snow White? Aku nggak suka, ya kayak Snow White sih yang masih di kartun itu aku nggak suka. Maksudnya bukan benci ya, tapi kayak not my favorite. Kalau kita compare ke Disney princess yang lain kan? Iya, not my favorite aja gitu. Kayak karena kalau yang lain tuh kan kayak Mulan misalnya, dia kan yang kayak wah gitu kan, berkuda gitu. Iya kan. Nah kalau Snow White kan benar-benar kayak gitu kan. Dia jadi kayak yang bete gitu, kayak kurang kayak apa kayak dia melakukan sesuatu yang kayak dia mengamuk atau gimana gitu. I see. Karena dulu kan yang di tontonan aku kan agak apa sih, antara aku nonton Princess atau aku nonton Smackdown gitu. Jadi kayak nggak ada di tengah-tengah ini, kagak ada. Nothing in between ya? Iya, jadi emang gue kadang-kadang tuh mau princess yang agak Smackdown gitu loh. Princess yang agak Smackdown. Ngerti kan? Ngerti. Kim Possible. Suka. Kim Possible. Tapi. Tua banget ya. Iya. Oke. Berarti princess favorite lo apa? Mulan. Serius? Sama Pocahontas. Oh, gue gak terlalu suka si Pocahontas. Tapi soalnya terlalu itu falala. Tapi paling sukanya Mulan sih emang. Setuju, gue juga. Tapi semenjak ada Brave, gue suka Merida. Tapi itu kan udah baru-baru kan soalnya. Gitu. Ya, tapi kalau klasikal gue sukanya Mulan. Iya, kalau yang udah baru-baru gitu gue sukanya Elsa. Top 3 sih gue emang tuh. Iya. Elsa, Merida, sama Mulan. Iya kan, kayak cewek-cewek. Iya, gitu. tapi kalau yang nggak Smackdown, aku suka Aurora. Iya, yang nggak Smackdown aku suka Aurora. Kayak lebih apa mukanya tuh kayak ngerti gak sih? Lu kelihatan nggak muka gue kayak? Nah, terus banyak meme-nya juga kan? Apa? Meme-nya Aurora tuh banyak. Oh iya. Jadi berasa kayak relatable gitu loh. Iya, yang kayak biasanya yang dia tidur kan. Tapi iya sih, kalau Snow White tuh karena dia yang lemah lembut kan ceritanya. Iya, yang sangat princess kan. Yang sangat princess, dan kemungkinan besar kan kita ini semua ya waktu kecil kan tidak seperti itu. Tidak lemah lembut ya. Iya, jadi nggak relate. Jadi tuh ngerasa kayak, oh berarti gue kurang princess ya gitu. Jadi kalau ngeliat Mulan tuh kayak, gue princess kok. Tapi gitu. yang princess yang bikin lu sebel siapa? Snow White. Kenapa? Gitu gue ngerasa dia pick me aja gitu. Oh wow. Sih? Mungkin karena dia punya semua. Padahal dia kayak baik gitu sama semua dwarf, dia yang ngurusin gitu-gitu. Justru itu karena. Oh justru itu. Justru itu. Karena gue tuh ngerasa ya, kayak dia tuh semua yang ada di beauty standard dia punya. Oh jadi kayak terlalu perfect. Terlalu perfect yang gue ngerasa itu sangat kayak waktu kecil tuh gue ngerasa dia terlalu bertolak belakang sama gue. Sampai setidak relate itu, akhirnya gue kesel karena dia ngerasa pick me loh. Tapi emang kayak, karena gue sebenarnya mau beauty standard itu gitu loh. Oh, tapi dia punya semua kayak curang nih, nggak ada nih di dunia yang semuanya punya kayak gini. Dia kan kayak, dia putih banget, dan itu digambarkan kayak gitu kan, white as snow. Iya. Terus dia bibirnya merah banget. Red apple. Red apple, terus udah gitu kayak rambutnya super duper hitam, dan dia baik sekali, dia menyanyi lalu burung-burung hinggap di tangannya, ada dwarfs itu yang melindungi dia. Kalau kamu menyanyi yang hinggap apa? Lalat. Enggak, aku gak bilang maksud gitu. Kamu itu. Aku gak bilang gitu. Maksud kamu aku sebusuk itu. Aku bilang gitu. Kamu kan musikalitasnya tinggi. Buat kalian yang pengen dengar suara ayah, suara aku bernyanyi, bisa lihat di YouTube Icut atau Cut Alia, itu kita mash up. Anyway, go back. Suka banget ya. Tiba-tiba shout out gitu. Tiba-tiba shout out kan. Soalnya gue director music videonya, jadi gue harus jualan. Anyway. Jadi Cut Alia Narisha. Hah? Tadi apa ya? Oh ya, princess yang lu sebel tuh Snow White karena terlalu pick me, terlalu perfect ya, too good to be true. Too good to be true. Kalau kamu? Tapi kan she's not that smart loh. That's why. Itu juga. Gue kayak tipis ya, that's why-nya ya. Yeah, tipis banget. Gue tuh yang suka Snow White. Ya nggak apa-apa, ini kan preference orang beda-beda. Ini cuma preference aja ya. Preference dan menurut gue point of view sih, karena perspektif orang-orang yang mungkin emang ruang lingkupnya dan dia tumbuh itu seperti Snow White ya pasti bisa aja suka Snow White kan. Iya. Nah gue makanya ngelihat dia gimana loh, kalau misalkan ada orang yang mikir kalau misalkan dimakan sirat apple-nya itu kayak dia mikir jahat banget nenek sihir gitu kan. Kalau gue mikirnya
gitu loh. Aduh, gue bersih-bersih nih harus nih. Kayak terus. Kayak waktu kecil kita diajarin untuk tidak menerima makanan pemberian dari orang lain, jangan pernah dimakan. Bersihin sendiri, bagus. Kan? Terus dikasih, dimakan tuh. Kayak resep tuh gue liat-liat ngunyahnya. Dan yang gue sebel adalah di kartun itu kan digambarkan nyata bahwa nenek-neneknya tuh bukan yang nenek-nenek baik hati yang kelihatan di drama Korea kan? Iya, ini kan kayak usang. Kelihatan banget kalau ini penyihir gitu. Iya, maksudnya kayak lo nonton Disney gak sih? Iya. Kayak Snow White, lo nonton Disney, semua bentuknya kayak gitu tuh yang jahatnya ceritanya. Iya, selalu gitu loh. Emang beauty standard balik lagi. Iya. Stereotype sih ya. Stereotype, pokoknya bentuk nenek-nenek yang kayak gitu tuh itu jahat, itu nenek sihir, itu menggunakan, itu sangat magis. Iya, pokoknya yang bajunya hitam-hitam semua, itu nenek sihir. Jahat, Padahal kita sekarang hitam terus. Iya. Tapi kalau di kartun nggak tahu kenapa hitam-hitam sama dengan jahat gitu. Iya kan? Iya. Di drama Korea juga gitu kok. Penjahat pasti pakai jaket hitam, masker hitam, topi hitam, celana hitam, sepatu hitam. Padahal kan itu keren tuh fashion. Iya, fashion. Fashion. Padahal kayak bodyguard. Iya, padahal kan kayak polisi. Iya. Kalau aku nggak suka sama Ariel. Kenapa? Kayak sebel bodoh aja gitu. Gak worth it, coy. Dia suaranya gitu falala gitu kan. Falala, maksudnya Dede falala terus. Ya apa dong? Iya boleh falala. Masa tiba-tiba ulala ini kurang. Ya udah, falala. Kurang juga kan. Nah, suara dia bagus gitu kan, cakep. Terus Prince Eric yang dia selamatin sekali. Yang gue gak tahu bahkan dia inget apa enggak, cuman di kartunnya emang inget sih ceritanya kan. Terus tuh trade itu buat sang pangeran ini. Terus giliran. Dan itu tuh menurutku ya, si siapa namanya yang penjahatnya? Ursula. Si Ursula itu kan jatuhnya emang menagih hak dia. Betul, itu sih. Gue sebel, dia sudah menjanjikan suaranya untuk menukar dengan kaki. Udah tuh, ya kan? Berarti dia gak jahat dong? Gak jahat, tapi malah dipotret seakan-akan Ursulanya yang jahat. Dan Ursula datang itu untuk menarik atau menagih ya kan? Kenapa lu masih punya suara ya kan? Iya. Ditagih lah. Iya. Kenapa? Iya. Kenapa Ursula jahat? Nggak jahat, karena sebenarnya apa yang Ursula berikan sama apa yang Ursula ambil itu menurut gue sepadan sih. Karena perjanjiannya udah ada sih di kertas itu. Udah kan? bilang Kontrak, kan dari awal. Iya. Tapi lo tetap milih buat ngejar dan kebucinan sama tuh cowok, menghilangkan suara lu. Pas diambil, lo nggak terima. Gimana sih? Tapi enggak sih. Tapi ceritanya kayaknya gitu gak sih, apa dia ditipu ya? Gue juga gak terlalu inget sih sebenarnya. Kayak ada sedikit mischief-nya gitu deh kalau versi Disney ya. Karena gue tuh jadi gak gitu benci sama Ariel. Pertama karena gue suka dia aesthetically di situ. Ya, okay. Dan juga kalau dari cerita itu dari Grimm kan. Cerita yang aslinya itu tuh beneran sedih. Oh iya? Iya. Dari si bukunya? Iya. Cerita aslinya gimana? Jadi pokoknya harusnya itu setiap kali dia benar punya kaki. Tapi setiap dia jalan di atas, kalau dia di air itu, kakinya tuh kayak disayat-sayat rasanya. Oh sedih banget. Dan dia ended up dead. Gara-gara itu? Iya. Terus harusnya seinget gue gitu ya. Si pangerannya itu beneran nikahin dia nggak? Harusnya sih nggak, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya sih nggak ya. Oh, karena mati cerita juga. Aslinya ya? Iya. Kayaknya dia udah udah rest in peace ya? Udah rest in peace gitu. Oh gitu. Tapi gue berasa, dulu gue merasanya kayak, kok dia curang sih, kan dia sudah berjanji memberikan suaranya demi kaki, kenapa dia ditagih dia marah? Aku waktu itu gitu mikirnya. Kayak sebel, kan dia sudah berjanji gitu. Iya, dan gue tuh sebelumnya tuh kan kayak, emang bener sih kayak cinta kan membucakan ya. Iya, membucakan gitu. Membuat kamu gila gitu. Iya, gitu. Dan tapi kayak dia juga sampai kayak sebel sama bapaknya kan. Iya lagi. Sedangkan yang kayak bapak lo itu tuh emang kayak nggak mau lo tuh kenapa-napa nih ya. Maksud gua, lo kan masih muda nih. Ini kenapa lo kayak ngomelin orang yang ada di sini sih? Kayak si Ariel tuh di sini gitu, nongkrong gitu. Tapi gua emang Ariel di sini. Oh iya. Coba lihat di akuarium itu. Aku baru mau di gelas. Aku baru mau bilang akuarium. Maaf ya. Lucunya aku nggak ada ambil. jadi. Maaf ya aku ambil, Iya, aku sama-sama. curi. Kenapa sama-sama? Gak nyambung. Go back. Iya, Bapaknya. kayak bapaknya tuh kan emang ngelindungin dia gitu loh. Biarpun emang dia tuh jadi marah yang kayak, kenapa sih aku tuh terlalu dikekang kayak gini gitu. Karena lo bakalan koit. Bukan gara-gara kayak lo nggak suka, bapak lu nggak suka gara-gara cowok lo kayak preman, bukan itu masalahnya. Bapak lu nggak mau lo keluar dari air karena lo bakal koit, nah gitu doang, takutnya begitu gitu loh. Iya, karena dia udah kehilangan
mamahnya kan. Iya, jadi dan mamahnya kan di portraynya tuh mirip banget sama Ariel sebenarnya. Oh iya. Iya, seingat gue. Apa itu ingatan kabur gue waktu masih kecil? Mungkin. Seingat gue gitu soalnya. Cuman gue lebih ke, gue tidak membenci Ariel, cuman gue kayak nggak suka aja, nggak sesuai janjinya, dan orang-orang kan jadi hatred ke Ursula kan. Iya, just because she's a gurita. Iya gitu loh. Tapi gue itu kan waktu gue masih kecil, gue juga lupa sih, gue udah nggak nonton lagi. Mungkin emang ada curangnya, mungkin si Ariel waktu tanda tangan kontrak dia nggak baca dulu kontraknya, jadi salah kontraknya kan. Iya, saya bisa sih, kayak dicurangin dikit lah, tapi kan dia villain ya. Ceritanya. Iya. Ya di luar itu sih, tapi emang gue suka banget Mulan sih. Iya, Mulan tapi keren banget sih. Keren banget, kayak keluargaku. Dia nggak bisa ikut perang, ayahku nggak bisa, biar aku lah pura-pura jadi laki. Iya, terus dia beneran jago udah gitu. Iya. Terus kayak mau kartunnya atau live actionnya dua-duanya. Tapi aku nggak nonton sih live actionnya. Bagus banget, sangat menangis. Karena nggak ada Mushu. Hah? Nggak ada si naga kecil itu. Oh iya, nggak ada ya? Nggak ada. Terus kan itu banyak yang bilang bukan nge-portray as a princess-nya, kan lebih ke drama gitu kan. Iya. Terus juga waktu itu kayaknya kamu nggak tahu sih harusnya. Soalnya ini benar-benar yang mengulik saja. Karena aku kan suka teori-teori dan membaca ya. Jadi waktu itu emang rame tuh di explore gua. Jadi Mulan itu syuting di area yang kontroversial. Dan disupport sama si polisi setempat kalau nggak salah. Ada kreditnya tuh, ada di say thank you ke polisi apa government-nya deh, part of the government deh itunya. Nah itu tuh kontroversial areanya. Kenapa? Kenapa harus syuting di situ? Iya banget. Gak bisa, kenapa harus di situ, kan cuma lapangan kosong aja. Iya, kan itu cuma kayak berantem-berantem kecil kan bisa kayak di Cina di Great Wall-nya aja nggak sih? Iya, gitu kan? yang penting ada lapangan gitu. Lapangan komplek aja anjir. Nah karena kontroversial itu dan agak berbeda dengan vision saya sebagai manusia, jadi gue kayak nggak dulu. Walaupun gue suka banget Mulan, sebel. Iya, tapi jadi tadi sempat off the record dan Nona ngejelasin apa yang terjadi sebenarnya. Wow. Wow ya. Iya. Kalian baca sendiri aja, tapi nanti kalian cari tahu sendiri aja. Tapi wah iya aja, wow. Tapi ya, kalau ini di luar dari itu semua ya, ini gue sebelum gue tahu apa yang terjadi dan dia nggak tahu. Iya. Nggak apa. Jadi filmnya bagus banget emang, tapi. Damn, gue liat trailer aja kayak, wow bagus banget, gue pengen nonton. Bagus banget. Dan dia nge-portray Mulan itu Mulan. Iya. Gue liat trailernya aja kayak, wow, ini kalau gue miss ini, gue pasti akan menyesal. Iya. Oke, jadi kamu kan tadi nanyain aku yang live action. Iya, live actionnya Snow White itu kan agak beda sama kartunnya. Ada lagi nih yang beda. Oh, Ariel yang sebelumnya. Iya. Nah, yang sebelumnya itu aku sebenarnya sama sih kayak kamu, kayak yang tipe kalau udah ada cerita klasiknya, udah ada kartunnya, kenapa nggak ikutin yang udah ada aja gitu? Iya. Karena kan kita ngeliat live action pengennya yang bener-bener plak-ketiplak mirip. Emang siapa sih yang mirip banget sama karakter ini di dunia nyata? Pasti gitu kan? Iya kan? Itu kan yang terbesit di otak kita. Cuman karena ada gerakan-gerakan tambahan nih gue nyebutnya, kayaknya lebih baik dikurangin nih gerakan topping-topping ini, kayaknya nggak perlu sebenarnya gitu kan. Dan juga kayak emang banyak yang orang yang ngomong kayak Ariel ini kan bukan orang, dia kan ikan. Gitu. Tapi aku nonton. Aku nonton. Menurutmu bagus gak? Kecewa. Oh serius? Aku kecewa banget sih. Kenapa? Ini di luar dari the race and all the shits yang lain-lainnya ya. Yeah. Cuman kayak di airnya tuh kayak di green screen tapi biru. Green screen atau blue screen? Blue screen, iya. Blue screen ya, berasa blue screen banget. Iya, kayak kosong banget gak sih? Kayak gue ngerasa kalau misalkan di kartun itu sangat immersive gitu. Immersive. Iya, kayak nice word, heboh gitu. Iya kan? Gue tuh udah ngebayanginnya tuh kayak macam Avatar. Oh, airnya sih. Oh, beda banget tapi animasinya. Beda banget, animasinya tuh bener-bener kayak kenapa gini doang ini gitu. Live actionnya sebenarnya kalau ngomongin animasi lautnya bener-bener kayak kartun sebenarnya. Kalau Avatar kan berasa kayak air gitu, kayak beneran air gitu. Kalau ini kan berasa kayak kartun nih airnya nih. Makanya mungkin berasa blue screen kurang, jadi gue sedih sih ngeliatnya. Di luar dari race dan problema netizen di luar sana, gue emang sedikit kecewa karena tidak sesuai dengan gambaran kartunnya. Tapi menurut gue dia sangat Ariel. Mimiknya itu menurut gue oke banget ya. Suaranya, cara dia acting segala macam itu benar-benar Ariel. Jadi gue nggak kecewa banget karena kan gue
fokusnya ke sana. Kayak dia beneran Ariel nggak sih? Karena kan banyak yang meragukan saya salah satunya. Dan jadi yakin, oh iya emang dia cocok kok jadi Ariel gitu. Terutama muka bingung sih. Iya. Ariel tuh selalu muka bingung kan. Muka bingung dia tuh banyak banget dan kayak menurut gue Ariel banget. Iya. Pas banget. Jadi bisa bikin gue melupakan about the color. Iya. Gitu loh. Kayak jadi kayak ternyata emang gak masalah gitu. Karena kan banyak yang masalahin kayak dia kan harusnya ini karena kan sesuai dengan bukunya dan ceritanya segala macam kan harusnya ini segala macam. Ya ngerti, ini kan emang gerakan tambahan dari sana ya. Iya. Cuman karena dia picturing Arielnya menurutku berarti aktris ini berhasil sebenarnya. Iya, mungkin she's a good actress. Iya, gitu. Makanya kayak kalau dibilang kalau misalnya disuruh pilih ada pilihan yang bentukannya beneran mirip banget sama Ariel yang di kartun dengan skill dia, oke banget sih emang. Setuju. Cuman gue ngerti, mungkin kalau pas casting itu bener-bener dia bisa nge-picture Ariel tuh perfectly. Karena susah banget kayak tuh buat nyari orang yang muka bingung, Ariel muka bingung 24/7 gitu. Kayak gue masa gak ngerti lo kenapa bingung mulu sih, Nyet. Tapi kayak emang pas banget lagi. Makanya dia bisa ditipu Ursula ya? Iya, kayak kenapa sih bingung mulu deh. Iya, kayaknya sih itu sih. Terus ada live action yang bakalan rilis kan? Apa? Lilo and Stitch. Oh iya. Gue nungguin banget. Terus katanya Stitch-nya berbulu kan? Iya. Tapi isn't Stitch supposed to be kayak silky gitu? Ya gue mikirnya juga silky sebenarnya. Tapi dia ada bagian yang dia jadi, kan ada Stitch jelek. Yang kayak iya pas diserem kan? Ya. Itu tuh ada bulunya gak sih? Gue lupa deh. Dia kayak ada tail yang kayak naik-naik gitu, terus ininya tuh kayak ada kayak insang kebuka-buka gitu loh. Terus kayak matanya lebih banyak gak sih? Iya harusnya, iya. Jadi 4 gak sih? Iya kayak 4 kan 2 kan, 4 gini kan. Jadi kayak gak cutie banget gitu. Kayak tapi cutie jahat. Tapi gue suka banget Stitch lagi, jadi gue pasti nonton. Iya. Cuman sebenarnya tau gak sih alien yang ada yang jahat yang ceritanya mau nangkep dia balik? Yang gede besar. Sama yang tinggi. Itu katanya katanya jadi orang apa jadi apa ya? Pokoknya ceritanya beda gitu. Kenapa? I love them. Kayaknya katanya sih dijadiin orang. Jadi yang susah karakternya orang bukan alien gitu. Kalau di kartunnya kan dia nyamar jadi orang tapi bentuknya tetap alien kan? Iya. Nah katanya yang ini tuh bentuknya orang. Itu susah gak sih? Kayak misalkan bikin animasinya tuh kebanyakan harus bikin Stitch-nya si orang-orang yang mau nangkepnya ini. Jadi mungkin lebih ribet. Tapi kayak I love them. I love how they look. Si yang besar sih aku suka banget sih. Aku suka banget sampai yang kecil. Yang jadi ceritanya kan mereka nyamarnya jadi turis. Iya pakai baju-baju Hawaii gitu kan. Terus yang ceweknya si alien yang tingginya kan jadi ceweknya kan. Dia sexy banget, lucu banget. Kayak makanya mereka kan bukan villain yang kita benci gitu kan. Iya villain lucu, gemes. Aku sedih sih kalau beneran gak jadi alien. Iya. Iya sih, tapi mungkin memang susah. Dan ini juga biasa lah ya, setiap live action tuh pasti ada perdebatan di internet. Banyak yang mendebatkan soal si Nani. Kenapa? Nani bukan ya? Yang kakaknya Lilo. Katanya, kok dia nggak orang Hawaii langsung sih? Kok dia nggak mirip sama Nani aslinya sih gitu? Emang dia pakai siapa? Aku nggak tahu. Coba kita cari cast-nya ya. Iya, kita cast-nya. Iya. Harusnya dia bisa nge-picture si Naninya ya. Yang penting dia tuh kan yang kayak brown skin, kayak dia tan, terus udah gitu ini ngomongin hot. Secara fisik sih kalau di foto ini menurutku kayak nggak ada masalah loh. Apa sih yang diperdebatkan gue nggak ngerti. Tapi mungkin karena dia nggak pakai orang Hawaii sih. Sama, kayaknya. Iya, kayak Jasmine. Oh. Kan juga orang pada kesel kan. Kenapa lu harus pakai bule gitu. Makanya banyak yang kayak kenapa Ariel nggak orang Polish nggak sih kalau nggak salah. Siapa? Ariel cerita sih di negara apa sih? Iya lupa pakai negara-negara. Pokoknya pengen orang-orang di internet tuh ya yang gue lihat nggak setujunya adalah mereka selalu mengharapkan yang memerankan karakter-karakter ini itu sesuai dengan negara aslinya. Gue nggak masalah kalau kalian emang pengennya kayak gitu. Cuman lebih ke gak usah dibenci nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Menurut gue soalnya nih ya di dunia perfilman itu cari yang karakternya mirip sama apa yang lo mau nggak susah sebenarnya, tapi bisa acting nggak? Iya. Dan emang sebenarnya kayak kalau misalkan Jasmine gitu-gitu kan emang dia pakai mukanya sebenarnya emang agak-agak Arab gitu kan, yang kelihatan tapi tetap Arab-Arabnya. Bule ya? Gue nggak tahu sih itu ada masalah waktu itu. Tetap boleh, cuma pas didandanin jadi Jasmine emang ya Jasmine lah gitu. Kan? Tapi emang sebenarnya kalau nggak sih itu dia kalau physically gue ngerasa dia emang nggak nge-portray Jasmine sih. Oh iya. Kayak agak Arab tapi kayak Jasmine itu kan supposed to be hot. Oh, tapi kayak, dia lebih ke
pintar. Iya. Casual smart. Iya. Kalau Jasmine tuh kan harusnya bener-bener princess yang kayak matanya tuh kan naik foxy eyes, gitu yang kayak gitu kan, kayak gaya-gaya kayak Cleopatra gitu kesannya. Iya bener sih kayak Cleopatra. Cleopatra. Roti ya. Iya. Maaf. Iya. Cuman kalau itu sih, ya emang gue ngerti sih, tapi maksudnya kalau misalkan emang lu film itu emang ceritanya tuh di suatu negara ya pakai, kenapa nggak pakai orang dari situ gitu. Bener sih. Karena itu kan representations gitu kan. Tapi kita kan nggak pernah tahu prosesnya ya. Bisa jadi di area itu kayak talent-talentnya nih udah coba casting, coba audisi. Terus ternyata emang nggak ada yang bisa kayak body language, cara bicara, segala macam, nggak ada yang bisa nge-portray Nani kan. Sebagus sih yang pemeran ini. Bisa. Yang dipilih ini bisa jadi juga kan, kayak juga. Kita sudah mencoba yang terbaik tapi tidak menemukannya, gitu kan bisa juga kan. Mungkin itu harus diklarifikasi sih memang. Tapi kayak kan orang tuh udah dibilang emang susah buat nyarinya. Tapi kayak kalau live action kan memang nggak pernah ada klarifikasinya kan? Nggak ada, ya babatnya terus kan, tabrak terus. Kayaknya so far live action yang banyak setuju dan nggak ada perdebatan soal siapa pemerannya itu baru Beauty and the Beast. Iya. Karena emang Emma Watson cocok banget jadi Belle. Iya, emang cocok banget. Cocok banget sih jadi Belle. Itu dia nggak ada yang bawelin soal itu sih. Nggak ada sih. Apalagi yang live action ya? Karena emang maksudnya I get the representation thing. Kayak kalau misalnya ada princess dari Indonesia, ceritanya terus, ada Gatot Kacanya, tiba-tiba yang mainin bule gitu kan. Iya, jadi yang kayak, lah kenapa? Kan Gatot Kaca Indo, kenapa nggak orang Indo? Iya sih, apalagi sekarang gue ngerti sih, relate sih. Iya kan, misalnya kayak kalau misalkan emang ada nih, pasti kan waktu kecil kita nonton itu kita beneran ngerasa princessnya gue tuh beneran ini, gue pengen jadi ini. Terus pas dimainin, pas udah gede, dimainin sama yang nggak kayak gue. Ngerti. Gue jadi ngerti sih kalau bagian orang sebelnya representation stuff-nya. Iya. Tapi kayak gue tipe yang sayang banget, tapi ya udahlah gitu. Nggak sampai marah sih gue. Nggak sampai marah sih. Cuman kan ada yang sampai marah kan. Tapi kayaknya kalau yang Lilo and Stitch ini tidak seheboh Ariel dan Snow White. Karena dia bukan princess sih. Iya, karena yang nama saya juga si kakaknya kan, bukan si Lilonya. Karena si Lilonya ini emang orang sana langsung. Tapi kalau aku lihat fotonya, Lilonya nggak kayak Lilo ya. Tapi susah sih namanya kartun ya, dicari orang yang muka mirip kartun gimana? Kayak gak usah ada live action aja gak sih kalau cari muka yang mirip kartun. Tapi lucu. Gemas. Tapi nggak Lilo aja. Lucu sekali. Lucu, tetap gemas. Tapi kayak Lilo itu aku ngebayangin dulu tuh anak-anak yang kayak nakal, brengsek gitu loh. Tapi kan emang portraynya kan ceritanya gitu di kartunnya kan. Nakal dan brengsek gitu kan. Tapi kayaknya dia bisa sih jadi anak nakal. Bisa lihat sih. senyumannya. Iya. Screenshot ya. Tapi gue rasa kayaknya yang paling penting itu Stitch-nya sih. Jangan sampai kayak Sonic. Emang Sonic jadi kenapa? Sonic live action kan sempet drama di internet. Yang awalnya jelek banget, terus saking warga internet tidak suka dengan live action si Sonic-nya ini, akhirnya si animatornya tuh ulang lagi semuanya. Oh, ini bukan? Iya. Iya, jelek banget sih. Perubahannya, lihat kan? Beda banget. Iya. Kenapa suka ide sih orang? Tapi jadi nggak flop karena dengerin udah diulang netizen. Tapi emang udah di-leak gitu awalnya. Udah di-leak trailer ya, jadi trailernya keluar. Sial, itu udah jadi nggak sih? Itu benar-benar kayak kerja ulang dari awal sih menurut gue. Tapi emang ya bagus lah daripada nggak ditonton sama sekali. Tapi jadi sukses. Karena netizen berasa kayak didengar, terus jadi pengen lihat hasilnya. Iya. Atau jangan-jangan itu teknik marketing. Sebenarnya nih nggak ada nih yang dia belum bikin emang trailernya doang. Dia tahu orang pada kesel. Kayaknya dia bikin trailernya kayak agak kayak tikus gitu. Tapi filmnya sebenarnya udah jadi, Sonicnya bagus. Karena kayak how can you miss Sonic jadi kayak gini? Iya kan? Kayak kejauhan. Karena Sonic ini kan udah jelas banget bentuknya kayak apa ya. Kenapa tiba-tiba lu bikin aneh? Kayak musang tikus campur apa segala macam ini. Iya, kayak tikus kedinginan gitu kan. Kayak tikus Doraemon gitu, melandak Doraemon jadinya kan sebelumnya. Rasanya kayak gitu nontonnya. Oke. Apalagi yang live action? Pokemon. Pikachu live action. Oh, yang detektif Pikachu. Tapi kan itu nggak lucu, suka. Aku suka sih. Aku Pikachu suka banget. Sangat gemas sih. Nggak flop menurutku. Itu bagus banget sih. Tapi naik nggak sih? Naik sih harga kartunya. Iya, tapi dia cute banget sih di live action.
Ya kan, gemes banget kan. Tapi aku selalu nggak ngerti kenapa setiap kali kartun-kartun itu di live actionin dan kartunnya itu tuh karakter gitu ya, karakter yang mendekati binatang. Kenapa bulunya kayak kebuluan sih? Gue nggak ngerti anjir. Ya mungkin kenapa kebuluan? Animatornya, gambarnya. Iya sih, tapi maksudnya kayak oke bikin bulu tapi jangan kebuluan. Gue jadi kayak ya itu tuh gue inget kayak gue ngeliat si Pikachu kayak kenapa kebuluan gitu loh. Kosa katanya baru nih, kebuluan. Kayak terlalu berbulu. Terlalu furry ya. Iya gitu, jadi kayak karena di kepala gue Pikachu tuh nggak kayak berbulu. Karena kita terbiasa dengan seperti gumpalan kan dia kan. Iya gitu, kenapa jadi kayak dia gendutnya tuh harusnya kayak karena gendut, tapi ini kayak gendut karena bulu gitu loh. Iya sih. Itu gue agak-agak kayak kenapa buluan, tapi kayak ya udah karena dia cute. Ya udah kan masih acceptable ya. Iya, masih acceptable. Oh ya, gue juga baru ingat, lu harus tahu ini, gue sebel banget. Kenapa? Ada live action Powerpuff Girls. Kapan? Udah keluar? Jadi ini nyebelin banget. Jadi ada trailernya, tapi live actionnya ini bukan yang anak-anak kecil, karena Powerpuff Girls kan ceritanya kayak SD gitu kan, kayak bocil-bocil lucu gemas segala macam tapi punya superpower kan. Ini tuh teenager. Jadi live actionnya tuh dibikin kayak setelah dari situ mereka besar jadilah live action. Tapi gue lupa itu apakah film atau series. Teenager, lu bayangin Bubble yang ngomongin soal iya lagi gue diputusin pacar gue ini. Kayak sebel gak sih? Dia kan harusnya kayak innocent gitu. Iya. Emang ada live actionnya? Ada. Terkenal? Udah ada trailernya. Tapi katanya cancelled. Karena gak ada yang suka? Gak ada yang suka. Terus karena yang teenagersnya di-cancelled, mereka bikin lagi yang versi anak-anak. Udah gak paham lagi sih sama live action ini. Kayak maaf banget, gue bukannya gimana, Powerpuff Girls itu favorit gue di Cartoon Network dari dulu. Dan gue sudah terbiasa dengan tangan mereka yang tidak ada jarinya. Sini ada? Sini ada. Kayak kenapa? Kayak kenapa harus live action? Gak suka. Iya, saya udah bikin animasi aja sih, nggak usah kayak dijadiin teenager segala macam, mungkin biar relatable segala macam ya. Iya. Tapi kayak terus jadi mau Jojo-Jojo-nya jadi apa? Oh, itu part paling menyebalkan buat gue. Kenapa? Villain favorit gue di Cartoon Network adalah Mojo Jojo. Karena dia pintar dan dia sebenarnya baik hati, luarnya aja galak gitu. Tau nggak dibikinnya jadi apa? Apa? Jadi bapak dan anak. Namanya bapaknya Mojo, anaknya Jojo. Mojo dan Jojo. Nggak, itu bercanda sih namanya. Nggak, serius. Ini trailer udah keluar. Nggak bodoh banget. Dia penasaran. Coba cari. Action. Coba cari. Gue nggak bisa tayangin di sini teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen nonton, carilah seperti Ayas. Apa ya carinya? I don't like it. Jur ya, kalau ngeliat gini tuh malah jadi kayak YouTuber. Mau bikin video YouTube. Lucu. Kayak apa tuh? Sebutannya kalau misalnya cosplay. Parodi. Iya. Kayak parodinya Twilight gitu kan? Iya, kayak bikin skit-skit gitu loh. Iya kan? Sebel gak sih? Bete. Terus Powerpuff Girls itu kan sebenarnya kostum superhero yang paling gampang ya. Ya kan? Digambar tuh tapi tetap lucu. Coba lo bayangin orang pakai kostum kayak gitu. Kayak berasa superpowernya gitu, gak berasa superhero-nya. Iya kan? Kenapa nggak dibikin kayak animasi aja sih udah? Kayak film tapi animasi, kayak SpongeBob kan film tapi animasi udah gitu. Iya, iya, gitu. Apa ya teh? Kayak Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle gitu loh, kayak tetap dijadiin karakter dia as an animation gitu loh. Tapi ya kayak film yang kayak sampai yang bagus banget gambarnya. Tapi lu suka emang TMNT yang filmnya? Gue jujur gue kurang suka sih. Gue banget. Kurang suka sih. Kalau ngomongin Powerpuff Girl, kamu yang mana? Kalau soalnya kita pernah bahas Totally Spies kan? Aku tuh sukanya Blossom. Oh emang, tipe-tipe ini emangnya. Iya. Smarty girl, and I know I'm smart. Iya, tapi sebenarnya dia agak-agak nyebelin sih, sama kayak Sam. Sebenarnya agak kayak pick me sih sejujurnya. Iya. Kalau aku sukanya sebenarnya Bubble. Aku sebenarnya sebel banget sama Bubble waktu kecil. Kenapa? Bacot, cengeng gitu. Iya aku cengeng, kenapa? Iya, tapi enggak, dulu tuh soalnya tuh kayak aku tuh suka banget sama looks-nya Blossom, tapinya aku tuh pengen jadi Buttercup. Karena kayak cool. Iya, abang. Smackdown. Iya, itu keren, Smackdown. Gitu, tapi karena dulu tuh sebenarnya tuh kalau ini kan kalau di Totally Spies aku sukanya Clover,
biarpun rambutnya pendek, tapi dulu tuh sebenarnya tuh aku kayak, oh ya maaf, sampai diangkatin. Maaf, namanya anak kecil tuh sukanya tuh, namanya anak cewek kecil kan kayak pengennya tuh rambutnya panjang gitu kan, jadi aku sebenarnya suka sama rambutnya panjang-panjang. Tapi yang Clover tuh abangnya masalahnya tuh terlalu abang gitu di kepala gua. Oh, gitu kan, dia kayak merokok 500 tahun kan. Iya, padahal tidak juga kan. Ya, oke. Gitu. Terus kayak Buttercup. Tapi lu nonton gak sih Powerpuff Girls? Nonton. Lu inget gak ada episode yang ada Powerpuff Boy? No. Ih, dia mah bukan fans Powerpuff Girls. Kamu bukan Powerpuff Girls mania. Iya, beneran namanya itu? Enggak. Ada, jadi episodenya tuh gue lupa villainnya siapa. Dia nyiptain Powerpuff Boy, persis gimana caranya si profesor itu bikin Powerpuff Girls. Terus lawannya tuh Powerpuff Boy. Terus cara Powerpuff Girls itu menang fight-nya adalah kill him with kindness. Kill him with kindness. Sumpah lah. Oh shit. They look hot. Ada gitu. They look good. They look good. Yeah. Sebagai gue bocil waktu itu gue merasa kayak Powerpuff Girls ganteng-ganteng banget. Enggak, tapi emang kita lu beneran nge-crush gak sih sama kayak animasi-animasi ini? Zaman kecil ya. Iya kan, waktu zaman kecil iya. Kayak gue suka Danny Phantom ganteng. Iya, dia ganteng banget tapi itu tuh everyone's crush. Dan kayak Kim Possible tuh kayak gue grow up mau kayak dia, kayak cantik, badass, and smart. Iya, gue juga pengen jadi Kim Possible sih. Iya kan? Aku pernah beli lipstick hitam terus aku pakai atas. Itu villainnya ya sih? Kim Possible kan nih bibir hitam. Iya, itu kan garis doang sebenarnya ya. Emang iya ya? Iya, garis doang, ceritanya tuh bibir, tapi bukan lipstick itu sebenarnya. Iya, tapi kan kayak ceritanya kayak two tone gitu kan. Iya. Jadi kayak aku pakai lipstick hitam, itu kayak punya kumis. Kalau aku kayak waktu masih kecil tuh suka posenya Kim Possible yang kayak baru turun gitu. Ini, terus kamu suka gaya-gaya gitu ya? Iya. Aku suka cara dia berdiri sih kayak, iya kan? Kim tuh condong ke depan gitu. Iya. Aku pernah cobain dulu, kayak aku nggak kayak gitu tapi. Iya kayak nggak cocok ah? Nggak cocok. Tapi kita udah setua ini, gue masih penasaran sih seumur hidup gue kayak gimana mukanya si asisten mayor dari Powerpuff Girls. Si tante yang berdiri itu kan? Yang baju merah itu. Iya, jujur iya. Karena kan kita cuma tahu rambutnya kan? Iya, dan dia kan kalau lihat dari segini ke bawah kan kayak hot. Iya kan? Hot banget kan? Kayak smaxy. Iya, smaxy sekali. Gue penasaran juga sih. Gue penasaran. Dan zaman dulu tuh banyak banget kartun-kartun yang mukanya dipotong kepalanya ya? Iya kayak ibu-ibu di Tom and Jerry. Favorite Parents juga gak sih orang tuanya? Oh iya ya? Iya gak sih, dipotong juga kan? Oh iya sih. Oh benar. Setelah dipikir-pikir gue juga gak pernah ingat muka orang tuanya. Ada nggak? Ada. Yang bapak-bapak berdasi yang hitam begini. Oh iya. Apalagi yang dipotong lah, ada yang dipotong orang tuanya. Kalau nggak tahu konteksnya. Itu kepalanya. Frame-nya. Iya, frame-nya tuh kayak deket banget, jadi nggak kelihatan kepalanya gitu. Iya, kelihatan kakinya doang. Makin aneh sih. Iya, makin aneh ya. Begitu nggak ngerti lah. Tapi ibu-ibu yang di Tom and Jerry itu tuh udah sempat kelihatan kepalanya sebenarnya. Ini nih, nonton kartun setengah-setengah. Kamu nggak kartun mania? Nonton di TV soalnya kan, nggak bisa satu-satu episodenya. Coba Tom and Jerry ibu-ibu. Lady. Face. Ini nih yang ini. Udah kelihatan ya mukanya. Nggak sesuai ekspektasi kan? Nggak sesuai ekspektasi. Ya, ekspektasimu juga apa, weh? Ekspektasi aku rambutnya putih. Oh, kayak pendek, putih, keriting. Kayak udah tua gitu ya? Iya. Benar sih. Tapi udah pernah kelihatan. Oh iya, Tom juga hot. Tapi gue sukanya temennya lagi. Siapa yang anjing? Kan Tom punya temen tuh yang 3, yang hitam, oranye, sama yang pendek. Iya, yang di luar kan? Iya, yang waktu itu ngajak minum bareng gitu. Itu kan. Yang kucing-kucing liar kan? Iya, kucing liar. Gue sukanya yang pendeknya lucu. Kayak ganteng, padahal dia kecil, tapi dia gak tua gitu. Gemes. Iya. Kenapa kita ngomongin kucing kayak gitu ya? Tapi kan kucing emang banyak yang ganteng, kucing asli juga tuh. Kayak Clover kan gemes, lucu, cantik, tapi kayak mukanya kayak bodoh gitu. Enggak sih, dia bukan kayak gemes, lucu, cantik sih. Kayak dia lucu, tapi ternyata bajingan. Kalau Bright kan kayak sophisticated. Iya, gitu, cantik I'm a lady, gitu kan. Dia persis kayak attitude-nya tuh Bright itu kucingnya ya, kayak Mary.
Kucing putih itu Mary persis. Iya, flirty gitu kan. Iya kan. Iya, kalau gue ngeliat nge-Bright tuh kayak wanita. Kalau kucing lu tuh cewek. Bocil ya? Bocil cewek. Emang masih umurnya sih. Iya, masih kecil sih soalnya. Enough perkartunan ini. Kita kembali ke dunia nyata. Boleh gak? Boleh. Kolom section gak sih? Aku dengar dulu katanya nih mau curhat ya. Karena kita dalam tempat yang safe space dan mau curhat, mau help. Ya ke doorstep. Ya aku lupa lirik. Kita dengerin curhatan kalian. Salah satunya ini belum dicurhat ya. Ini masih di pertanyaan. Pertanyaannya adalah dari Adinda Auliana. Tiba-tiba suaranya gede gini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uploadnya cepet banget. Pinona, Pi Ayas, aku mau nanya dong. Apa sih yang awalnya jadi motivasi kalian untuk ngebangun doorstep ini? Terus apa emang awalnya Pinona mau bikin doorstep ini sama Pi Ayas atau malah sama orang lain? Dan apa harapan atau hal yang mau Pi Ayas dan Pinona lakukan untuk doorstep ini? Mungkin kamu mau undang orang luar buat jadi bintang tamu doorstep biar tambah asik tongkrongannya, biar nggak manggil nama-nama orang secara random aja. Hehehehe. Udah itu aja sih yang aku mau nanya. Maci Pi. Oh gitu. Sejujurnya konsep dari doorstep ini gue pengennya yang kayak which is yapping, podcast yang bukan talk show, karena kan podcast sekarang banyaknya tuh talk show kan. Gue pengennya yang kita tuh ngelihat dunia nih lagi ada topik apa, terus kita di kehidupan kita gimana, catch up aja sebenarnya kan kita udah pernah bahas ini di episode 1, episode 2 kan kalau nggak salah. Tapi gue jadi punya pertanyaan buat Ayas. Kan waktu itu aku langsung kayak, aku mau bikin ini, kamu mau bikin ini, aku nggak? Terus kamu kayak, iya boleh. Sebenarnya kamu mau nggak sih? Tenang saja. Kamu tidak perlu. Bisa biasanya kamu. Iya, boleh. Jangan, kamu tidak perlu. Iya. Gini Non. Beda style. Mau, beneran mau. Karena maksudnya pas itu juga gue lagi kayak looking for something else to do. Yang di luar dari apa yang gue lakuin. Karena gue melakukan hal yang sama for 7 years. Yang beneran cuma itu kan. Itu udah 7 tahun ya? Iya. Oh my god. Dan awal-awal kan gue masih ngelakuin what I do itu sama kuliah. One day kuliah selesai, gue kayak aduh kok gini doang ya. Rutinitasnya ya? Iya, jadi rutinitasnya sama terus. Dan kayak I kind of feel unfulfilled. Gitu, karena gue ngerasa craving for new experience sebenarnya. Iya, gitu, lebih ke situnya sih. Dan gue emang itu beneran nyari-nyari. Dan pas sebelum lo nanya-nanya itu tuh gue lagi kayak itu sampai random banget segala hal tuh pengen gue cobain gitu loh. Contohnya? Kayak gue jadi temen gue ini punya kayak PH kecil yang isinya itu tuh kayak bukan PH yang kayak PH yang kita tahu biasanya ya, yang tapi bikin kayak film itu bukan. Bukan, dia tuh ada bikin iklan. Bukan. Bikin musik video. Bukan. Di webtoon ada webtoon canvas. Oh ya, oke. Punya kayak gituan. Terus juga ada bermain ke perfilm-filman juga. Tapi bukan bikin film ya. Tapi biasanya tau gak sih kalau misalkan lagi ada premiere begitu ada orang-orang datang yang diundang juga. Tapi sebenarnya ini mereka nih kayak berusaha nyari link aja di situ. Gitu. Jadi emang ada juga hubungannya sama film-film ini. Cuman bukan bikin film gitu. Oke, I see. Nah, gue tuh kayak kayak lucu dan seru nih gitu. Dan sialnya tuh gue tuh cuman kalau misalkan masalah-masalah kayak gitu tuh gue cuman suka di produksinya aja. Gue tuh bilang sama teman gue tuh kayak tapi gue cuma mau produksinya aja, boleh nggak? Terus dia kayak mendingan lo di pembukuannya deh. Kayak di yang surat-suratnya, izin-izin mengizin. Sedangkan kayak karena gue away sangat banyak ya, gue sering ke Thailand gitu-gitu, dan gue emang susah kalau misalkan gue harus full ada produksi dan gue harus di sini dan tiba-tiba harus di sana gitu kan, bingung. Jadi akhirnya ternyata kayaknya nggak bisa deh ini, nggak doable gitu. Karena biarpun emang tugas gue tuh cuman bikin perizinan, tapi gue sebenarnya pengen ikut produksinya, yang gue cari itu. Funnya gitu. Bukan perizinannya, sedangkan itu tidak memberikan new experience buat lu kan. Iya gitu kan. Iya, aku tidak suka tik-mengetik gitu loh. Iya. Jadi pas lu ngajakin itu gue langsung kayak mau. Dan gue beneran genuinely enjoy doing the productions. Gitu. Dan pas yang sama lo kayak oke, di depan kamera segala macam, dan emang kayak gue yang beneran ngelakukannya itu gitu loh. Kayak I like it. Jadi dan gue I wanna yap. Dan juga satu lagi gue mau menunjukkan sisi yang orang-orang belum tahu. Iya, karena gara-gara gue cuma ngelakuin satu hal,
beneran cuma sisi itu yang kan yang keluar. Orang mikirnya karakter dan bahwa seorang manusia bernama Nilaras Kartiana Panjang itu orang berarti yang itu, padahal banyak sisi-sisi lain yang mereka nggak tahu. Gitu kan. Gitu. Jadi menurut gue ini kayak opportunity yang sangat oke sih. Gemas. Gitu. Kayak gue bisa menjadikan lo platform gue untuk bisa menunjukkan sisi lain tersebut. Ayo ajak teman-teman kamu untuk menjadi warga doorstep. Jadi kayak MLM ya. Iya, ajak teman kamu untuk menjadi warga doorstep dan kalian akan mendapat keuntungan dari. Sebenarnya dari awal gue tuh sudah screening mana teman gue yang paling bisa yapping about a lot of things, terus punya free time dan kita nggak terlalu sama tapi nggak terlalu beda. Ngerti kan maksudnya? Yeah. Kayak kita tuh punya align tuh kayak hobinya beberapa mirip, tapi apa yang kita makan, apa yang kita tonton, apa yang kita consume sehari-hari itu beda banget. Yeah. Jadi gue bisa buka jendela baru sama dia juga bisa ngeliat point of view baru gitu kan. Iya. Yeah. Dan setelah gue screening teman gue yang sedikit ini, Laras yang paling cocok gitu. Yeah. Dan juga kayak I love yapping with you. Iya, dan kita kayak udah pernah bahas di episode 1 atau episode 2. Ini tuh berawal dari obrolan pagi, ya kan? Yeah. Jadi buat kamu yang pengen tahu detailnya, nonton di episode 1 atau 2 ya. Iya, jadi pokoknya rangkumannya adalah intinya doorstep ini sebenarnya sama saja seperti apa yang kita lakukan sampai jam 7 pagi biasanya. Cuman depan kamera aja. Itu dia. Next question. Kalau view-nya selalu di 100.000, kita kan udah sempat bilang mau bikin warkop kan ya. Jadi kayak nah, kita realisasikan gitu kan. Dari Noiseville, aku sering denger deh nama ini. Aku kalau nggak salah sempat lihat di TikTok deh. Iya, kayak ada di TikTok deh. Lidahnya keluar bisa. Oke, coba TikTok. Masa gitu? Nanti jangan kayak gitu. Tuh kayak hantu, gak boleh kayak gitu. Gak boleh ya. Jadi Noiseville, aku ada saran, Nonias. Gimana kalau dari step ini tuh cari background yang khas gitu? Atau kalian buat aja space dikit di Cekku. Kan hampir mirip dengan tempat nongkrong juga tuh buat doorstep ini. Jadi biasa sekalian ngepromosiin game atau permainan yang ada di Cekku. Nggak perlu yang gede, dia yang gede gitu. Yang penting kan ada kalian bisa duduk sama selimut. Mau gimana pun sih tetap gemes ya sebenarnya. Tapi barangkali nanti lebih nyantol gitu kayak ini nih doorstep. Jadi misal mau ada bintang tamu juga enak kan, nggak ke rumah. Saran aja, semoga dibaca. Terima kasih sarannya. Terima kasih Phil. Iya, tapi pertama jauh kan kamu kalau ke toko aku. Iya. Jika Pointo. Terus itu namanya toko kan pasti ada customer segala macam. Jadi itu tidak bisa dilakukan sebenarnya. Tidak kondusif. Terima kasih atas sarannya, tapi tidak doable. Tidak doable kalau di Cekku sih. Dan ngomongin background, kita tuh selalu ada para plushies ini. Iya. Walaupun berbentuk yang berbeda-beda kadang memang. Dan memang selalu ada selimut ini. Menurutku selimut ini sudah menandakan doorstep kita. Nol. Gitu. Dan juga ada ini yang suka menghilang kepalanya, nggak kelihatan karena sama warnanya. Cuman sebenarnya ini bukan kita tidak mendengar saranmu. Kayak sebenarnya emang menurut gue oke banget sih kalau misalkan kita punya background yang itu aja. Iya kan. Tapi ini kan biasanya dilakukan di rumah aku kan. Dan kita beneran nggak ada space yang bisa dijadiin ya emang itu doang aja doorstep gitu. Benar. Udah nggak ada space. Cuman makanya kalian ajak dong teman-temannya. MLM lagi. Iya. Biar menjadi modal kita untuk bisa membuat background baru yang didedikasikan hanya untuk doorstep. Itu dia. Iya. Dan doorstep sekarang ini mungkin belum ada background yang khas. Background. Kamu giliran aku aja nge-bash. Aku kan lagi ngikutin kamu ini. Iya, belum ada background. Tapi kita sudah ada jingle yang sudah ada dan terpatri di otak dan di hati kita. Meow. Selama doorstep itu teringat, terdengar, dan ada rasa rindu di hati kalian. Doorstep itu akan selalu ada dan selalu khas buat kalian. Jadi ini tuh ada hubungannya nih sama pertanyaan next. Oh iya? Serius. Jadi lucu banget musik endingnya dari Loki 1. Oh ini. Mana sih? Dari ini loh. Dari Faikotul Himah 5860. Ada 2. Oh ada 2. Salfok sama yang nyanyi di belakang itu. Jadi kalau kalian orangnya peka dan kalian nonton sampai habis, kalian bisa mendengar jingle kita. Ya kan? Knock knock knock, who's there? Weirdos everywhere.
berkarakter, temani kamu walaupun beser. Lanjutannya nanti ada di akhir video. Iya. Jadi, untuk yang berhubungan dengan itu, tenang aja di next episode kita bakalan ajak dia, bintang tamu. Produser musik gitu ya. The mastermind behind this masterpiece. Oh my god. Iya, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, dan join Doorstep. Kamu pasti dapat keuntungan. Iya. Tapi ada kemungkinan kalau itu tuh enggak kita jangan miring-miring banget. Sorry. Aku mulai biasa aja ya. Iya, coba. Ada kemungkinan untuk kita datangnya si bintang tamu ini tuh enggak next episode. Jadi kalau kita aja unsure. Jadi kalian juga pasti unsure kan kapan dia datang. Jadi lebih baik sih kalian subscribe dan juga nyalain loncengnya biar kita bisa terus ikutin apa aja sih yang akan seorang Nona Berlian upload. Apakah itu kamu shout out channel aku di channel aku. Dia shout out channel aku di channel aku. Sangat keren deh kamu. Iya, tapi kan kayak nanti kalian tuh nggak ngeh gitu loh, kayak kita tuh udah upload, karena kita udah upload aja, ada aja yang DM kayak kapan sih up Doorstep lagi, baru up monyet binatang. Tapi kayak ya udah nggak apa, makanya kondusif ya, tenang. Makanya mesti kayak nyalain aja. Tenang, kayak mereka ngerti. Iya. Jadi ada feature-nya ya kak, nyalain. Jadi kalian bisa tahu langsung pas bintang tamu kita itu datang. Oke, boleh haknya dikurangin nggak sih? Datang. Lanjut ya. Oke. Kaila Haura 2621. Kanona waktu kecil pas mau taraweh masih botak nggak? Kalau masih botak kebayang banget lagi Kanona ke warnet terus rambutnya botak. Iya Non, gimana sih? Kalau sih kayak lu walk around botak gitu dulu. Tapi iya sih. Iya. Nggak pakai topi gitu. Itu banyak banget yang bilang kayak, lu gak pakai topi? Enggak sih, biasa aja. Kan gue pernah cerita gak sih yang cerita di angkot? Jadi gue naik angkot sama nyokap gue ke mall. Terus ibu-ibu ini melihat gue dengan muka sedih. Terus kayak, kamu gak apa-apa. Lu sakit. Iya. Kamu gak apa-apa. Terus gue, karena gue gak mau kayak orang tuh mikirnya kemana-mana dan ribet ya jelasinnya. Jadi gue kayak, iya gak apa-apa kok, gue pura-pura sakit gue. Lu juga drama, Jir. Nyokap gue paling keren. Kenapa? Iya, ini anak saya. Gitu. Keren sih. Keren kayak nyokap gue. Turunan lagi. Turunan. Tapi gue agak merasa bersalah sih bohongin dia. Iya. Acting itu. Iya. Karena pas kita kiri bang gitu kan. Turun. Kamu yang kuat ya dek ya. Dikasih 20.000. Lumayan sih. Lumayan. Pantesan ada berita kayak ingat Nona Berlian ingat Ronaldo Wati yang menemani hari-hari kecilmu. Yang lu bilang meninggal. Iya. Mungkin karena itu. Mungkin dia writernya. Dia jurnalisnya. Bisa jadi. Jangan-jangan dia jurnalis ya? Bisa jadi. Oh. Tiba-tiba dia mikir kayak, nih kayak 3 bulan yang lalu gue ketemu nih anak diangkot nih, masih hidup gak ya? Oh dia kan yang ini, jangan-jangan dia beneran sakit gitu. Wah, asumsinya panjang ya? Panjang. Berarti dia kalau dibaca gimana tuh artikelnya? Shit. Iya kan? Iya. Maafin gue ibu itu, tapi terima kasih 20.000-nya. Ternyata sehat walafiat ya, alhamdulillah. Aku ingat banget aku beli sosis bakar abis itu. Tapi gue suka sih nyokap lu kayak mendukung gitu. Karena situasinya bener-bener angkot yang padat banget itu, yang full. Terus kalau kayak jelasin takutnya heboh gitu, rame. Karena waktu itu kan cerita corona lagi lumayan booming kan, gitu sebenarnya kayak gitu. Kan nggak mungkin dibilang kayak iya emang dia anaknya yang pengen dipotong kayak begini kan? Iya kan nggak mungkin juga kan. Iya gitu. Okay. Tapi kalau misalkan lo nih masuk warnet gitu, taraweh gitu, botak nggak masalah? Iya sih. Tapi kan lo pasti temen-temen lo tahu lo botak juga sih kan? Dan itu kan bukan temen-temen lo. Gue ke mall segala macam tuh emang botak sih, nggak gimana-gimana. Lucu nih kayak ada sisanya, masa bukan botak doang ya? Ih, nyokap gue lebih lucu. Udah tahu gue botak ya, masih pakein bando, masih pakein jepitan. Jadi kayak bayi yang pakai bando gitu. Iya. Terus kan poni doang yang di depannya. Kadang tuh masih suka dikasih jepitan gitu 2 gini, poni. Lucu. Tapi kan gue sebagai orang yang diberikan jepitannya sebel dong. Iya sih. Kayak, can you not? Ini emang udah gak ada lagi, rambutnya mau diapain lagi gitu. Iya, kayak udah gak ketolong, ya udahlah. Ini udah keperluan syuting, udah lah. Iya. Gitu. Sebenarnya emang lebih make sense pakai topi sih, tapi nggak enak pakai topi terus kan. Tapi dan gue nggak suka pakai topi waktu itu. Sekarang tuh kayak botak tuh fashion tau, gue tuh sempet mau botak juga soalnya, tapi emang gue nggak mau sisain di ujung doang sih.
Kayaknya sefasyong-fasyongnya nggak sampai ada poninya doang gitu sih. Iya, botak doang kan. Iya. Ya, jadi itu udah kejawab ya. Nona taraweh dan ke warnet botak. Iya. Ya kayak bocil-bocil gitulah. Iya. Bocil-bocil menyebalkan. Naura Amalia strip L7T atau 17T. Fun fact, ini langsung komennya tuh di zoom banget sama Ayas. Iya. Kanona nggak mash up ya. Jadi kalian bisa langsung tungguin aja di channelnya Cit Aliana Risha. Banyak banget shout outnya hari ini. Iya. Jadi kalian bisa lihat video yang diproduksi langsung oleh seorang Nona Berlian. Oh, terima kasih aku direkturnya. Dan juga aku dan Nona sebagai talentnya dengan suara kita yang seperti falala. itu. Udah dengan falala please. Gue recap ya, biar kalian tuh kebayang. Channel gue tuh kan mostly gaming. Jadi kalau kalian suka yang main game aneh-aneh, gue main game sendiri, main bareng Ayas, bareng yang lain, itu di channel gue. Dan doorstep ini. Vlog tuh tipis-tipis, karena gue jarang keluar rumah. Nah kalau mau vlog, terus kayak kegiatan sehari-hari, prank, yang lucu-lucu, gemas, yang bikin ngakak, sisi itu di Noero ya, bersama Ayas juga. Nah buat kalian yang pengennya kayak musikalitasnya tinggi dan mau melihat musisi cover lagu, mashup dan lain, itu di Cut Aliana Risha gitu. Jadi udah sampai sini udah aman ya recapnya ya, tap and share ini ya. Iya, jadi emang kita tuh anak-anak yang kayak multi talental banget. Iya, dan kita emang udah ada genre-nya masing-masing sebenarnya. Oke, boleh lanjut komen nggak? Dari Naura Amelia strip M6Q. Ini Naura lagi? Beda Naura ini. Iya lagi, ini Naura Amelia I7T. Yang sekarang itu Naura Amelia M6Q. Beda account. Beda account sama orang atau beda orang beda account? Harusnya kayak sama orang ya dari namanya. Jadi nih sebenarnya ini tuh lebih ke bukan komennya yang pengen aku omongin ya, tapi komen kamu. Kenapa tuh? Jadi dia nanya, emang keluarganya Kanona kemana? Maaf kalau lancang. Terus kamu balas kepo. Terus dia jawab lagi. Terus dia jawab, iya di notis Kanona. Lucu lagi. Nggak, itu kita dari keamunya dulu ya. Kenapa sih tiba-tiba nanya balas kepo? Enggak, jadi waktu itu gue lagi dapet terus gue belum makan, gue capek banget. Ingat gak yang kita latihan mashup di sini? Terus gue cranky banget kan? Iya. Gue sangat cranky kan? Terus gue baca komen itu, ya udah gue jadi kayak pengen bales gitu. Terus balas kepo. Kepo. Tiba-tiba marah aja. Mohon maaf, bukan marah tapi kayak kepo. Iya, biarpun emang sebenarnya kayak ya sebenarnya gak bisa disalahin juga karena dia udah bilang maaf kalau lancang. Tapi emang lancang. Lancang, tapi dia minta maaf. Tapi kayak kalau udah tau lancang gak usah di komen. Iya. Iya lagi, iya kan? Iya, ngerti. Terus gue lagi cranky, terus di HP gue tuh ada notifnya, ting, komen ini, terus gue kayak kepo. Terus nggak yang pas gimana perasaan lu pas baca, ye di notis Kanona. Gimana perasaan lu? Gak tahu, gue sangat merasakan ini campur aduk ya. Saya tidak bisa mendefinisikan emosi saya saat ini. Apalagi saat itu, karena saat ini saya sudah merasa lega, tidak ada crankiness lagi. Yeah. Pada saat itu saya tertegun. Kayak agak-agak gitu kan. Kayak bingung gak sih mau ngerasa apa? Iya. Muka bingung Ariel itu. Kayak bingung, kayak tiba-tiba tapi asik di notice. Iya, tapi banyak tau kayak gitu. Nah kalau yang bawahnya kan kayak kita pikir pakai logika aja sih ya kan. Terus udah dipendem, jangan dilanjutin. Bener. Itu bener. Kita pikir pakai logika aja, terus udah dipendem, jangan dilanjutin. Itu maksudnya kayak itu nggak sih kayak ini nggak sih yang tadi yang maaf ya kalau lancang itu? Iya kayak udah tahu lancang ya nggak usah dikomen gitu nggak sih maksudnya. Jujur gue banyak yang gue nggak ngerti ya dari cara-cara mengkomen kalian, typingan kalian tuh gue banyak yang nggak ngerti ya. Jujur iya lagi. Iya sampai gue tuh nanya tadi yang kayak soal joke. Oh iya. Ada yang ngomongin soal apa sih? Nggak ada joke karena nggak punya motor. Soal jokes keluarga Nona. Soalnya nggak punya motor. Iya. Terus gue kayak apa hubungannya sama motor? Terus gue nanya sama Nona, Nona bilang kayak iya maksudnya kan di motor kan ada joknya, tapi dia nggak ada motor, jadi dia nggak ada jok, jadi dia nggak ngerti joknya. Terus gue kayak terus gitu Nona jawab kayak ih anjir gue ngerti lagi. Gue kayak anjir kok gue nggak ngerti? Berarti warga gue nih sebenarnya nih. Iya makanya gue nggak ngerti typingan lu pada. Dia soalnya juga kadang nggak ngerti kan typingan gue. Iya. Iya maaf ya. Iya. Maaf. Benerin typingan kan gue nggak ngerti. Itu seharusnya lucu, dia mencoba untuk melawak. Tapi kan gue gak ngerti ya. Tapi mungkin karena konteksnya tuh kayak dia nanyain soal keluarga gue kan. Jadi kan terkesan serius. Tiba-tiba dia
nggak ngerti joknya karena gak ada motor. Tiba-tiba kayak melucu gitu. Gue jadi kayak emang kenapa Nono keluarganya nggak boleh kalau Nono nggak boleh temenan sama orang yang nggak punya motor. Apa gimana sih? Iya kayak kenapa? Lucu banget. Kamu sangat polos. Ini yang ini panjang dan aku sudah mulai ngantuk, jadi gambarnya nih tulisannya jalan-jalan yang membaca ya. Kamu udah mulai ngantuk. Iya. Gimana menurut kalian tentang teman yang datang kalau ada butuhnya doang? Contoh, waktu dia nggak punya teman dia selalu ke aku, tapi kalau dia punya teman dia nggak mau main sama aku. Kadang dia ngajak aku juga, tapi aku dicuekin. Terus ada lagi dia ngambek kan, nggak tahu alasannya kenapa. Dia ngambek, padahal aku nggak apa-ngapain. Aku aja ngomong dia nggak jawab. Ya udah aku pamit pulang. Soalnya dia biar dia sendiri dulu. Tiba-tiba dia tuh bilang, cuman Prank udah nggak usah pulang. Lu umur berapa sih? Prank nggak usah pulang. Iya. Dan itu nggak cuma satu kali. Ada lagi aku main sama dia tuh kayak main di kolam ikan tapi nggak nyelam. Dia mau nyemplungin kaki aja. Terus dia nggak seimbang. Dia narik aku terus aku jatuh dan aku terus mau balik ke rumah ambil baju. Dia bilang udah kamu di sini aja. Aku ambilin bajunya, ya udah aku pakai dong. Pas aku di rumah ibuku dibilangin sama ibu dia kalau aku jatuh soalnya dia mau kalau aku jatuh soalnya mau narik temen aku, terus aku minta baju dia, kan monyet. Dan ibu dia kan monyetnya caps lock soalnya. Dan ibu dia itu bilang katanya dia dibilangin temen aku itu. Oh, ngerti gue maksudnya. Jadi dia kan mau jatuh. Terus si temennya mau jatuh, ditarik lah si A yang komen. Tapi si temennya si A ini ngomong ke emaknya kalau sebenarnya yang mau jatuh tuh A dan narik si temen. Nah, ibunya si temen ngomong ke si ibunya A kalau si A ini narik si temen terus sampai minta bajunya si temen. Jadi dibalik ceritanya gitu. Nah, gue lebih ke lu umur berapa sih? Iya, mungkin emang masih lebih muda dari kita ya. Iya, jauh kayaknya umurnya. Tentang teman-teman datang kalau ada butuhnya doang. Apa hubungannya sama tarik-tarikan? Apa yang dibutuhkan dari tarik-tarikan? Apa sih? Gimana emang ya udah datang kalau ada butuhnya ya udah. Tapi temen emang gitu gak sih? Iya sih, ya mungkin. Nih ya, definisi gue adalah temen datang di saat ada butuhnya itu sangat wajar. Iya. Iya kan? Iya. Dan emang kayak. Tapi dalam konteks di saat nggak ada butuhnya dan temen yang lain yang butuh dia datang. Iya, kayak gitu. Lo mau nggak bantuin balik gitu. Iya, lebih ke situ sih. Dan kalau misalkan dia emang nggak mau bantu balik ya lu jangan bantuin kalau dia butuh. Gitu aja sih. Itu sih. Dan juga kalau misalkan kayak yang ini, yang kayak misalkan lagi nggak ada teman, dia mainnya sama lu terus udah gitu kalau misalnya dia ada temen, dia nggak main lagi sama lu. Menurut gue kayak misalkan lu rame-rame nih punya circle, terus udah gitu ada temen, ini bahkan bukan masalah siapa yang lebih dekat sama siapa ya, cuman kayak gue kalau misalkan mau main yang A, gue bakal main sama si A. Kalau gue mau main modelan-modelan B, gue bakal main sama B. Betul sih. Gitu, nggak dari semua temen ini kan kayak hobinya beda-beda gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan gue lagi pengen main game ya gue ngajakinnya lu. Bener. Gitu loh. Kalau pengen makan cantik lu nggak ngajak gue gitu. Iya. Karena gitu. Gue nggak suka makan cantik. Iya. Tapi kalau misalkan gue pengen makan jelek tapi kenyang tapi geragas, gue ngajak lu. Iya, karena gue begitu. Iya. Tergantung gitu. sih. Tergantung. Mau ngapainnya kan. Jadi kayak lebih ke situ aja sih. Kalau misalnya itu emang lagi nggak mau main sama lu aja, dan menurut gue nggak masalah sih. Maksudnya gimana di circle kita kan misalnya kayak Icut itu kan juga salah satu di circle kita ya. Itu kalau misalkan lu lagi main sama Icut dan gue nggak diajak, gue nggak masalah. Emang kayak ya emang mungkin emang mainan lu yang cocoknya sama Icut gitu loh, bukan yang biasanya main sama gue. Bukan berarti kayak gue pasti nggak suka apa yang kalian lagi lakuin juga, tapi kayak mungkin lu lebih cocok kalau misalkan lagi melakukan itu sama Icut, bukan sama gue. Betul. Iya kan? Sama kayak apa yang kita lakukan sekarang kan, kayak gue ngelakuin doorstep segala macam sama lu karena lebih cocok gitu dibandingkan sama teman-teman yang lain gitu. Karena situasinya juga segala macem gitu kan. Dan doesn't mean you love them less. Iya, dan doesn't mean kalian nggak teman. Baik lagi sih, tergantung dianya tuh kalau lu butuh dia datang juga nggak gitu. Iya. Kalau misalnya pas dia butuh lu datang, tapi pas lu butuh dia nggak datang kan berarti they take you for granted gitu loh. Kayak dimanfaatin ibaratnya ya, quote by quote ya kan. Yang kalau kayak gitu emang berarti bukan teman, definisi teman gitu. Jadi emang ya itu butuhnya tuh kayak gimana dan dia balas apa yang lu butuhin juga nggak gitu. Dan juga kayak kita harus lihat juga nggak sih situation si temennya ini juga kayak mereka lagi capable untuk bantuin apa enggak gitu-gitu. Di luar dari cerita yang cuma nyelupin kaki doang ya. Iya, dia nyelupin kaki, ditarik. Gitu. Kalau kan yang monyet gitu. Iya, kalau yang itu monyet. Iya, itu monyet.
Ya kalau lu suka konfrontasi kayak gue pasti bakal kayak, lu kenapa ngomong kayak gini, lu kan asli gini, tapi lebih ke santai. Iya, atau nanya, atau nggak imut. Ya itu Kalau aku bakal nanya kayak, kenapa tadi ngomong kayak gitu? Atau nggak sedetik itu juga langsung kayak, kok bilangnya gitu kan nggak kayak gitu. Jadi tergantung kalian kayak gimana. Yeah. So I think that's all for today karena kita berdua udah lumayan ngantuk nih. Iya, kalau gue goyang-goyang ya. Iya. Tarot nggak? Universe berkata tidak. Oke, karena universe berkata tidak kepada telinga Nona. Karena cahaya bintang, rasinya, dan bulan juga bukan di titik yang memberikan informasi yang tepat. Jadi kayak untuk kali ini tidak baca tarot dulu. Oke, karena kata dukun urban pribadi saya sudah begitu, saya percaya. Just for fun ya anyways. Terima kasih udah nonton kita di Doorstep. Ketemu lagi di next episode.